Satu lagi kesempatan kami boleh datang ke rumah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah. Tuhan, satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Bapa, biarlah saat Engkau melihat kedua tangan kami terangkat, tangan-Mu yang berlobang paku turun menjamah kami. Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi, lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami boleh berguna bagi kerajaan. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas. Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang membantu kami semua untuk dapat melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapak. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat Tuhan, apa kabarnya? Dengar firman Tuhan bilang begini, firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan ia akan berhasil melakukan apa saja yang Bapa kehendaki. Ayo bilang kanan kirinya, hari ini saya akan dapat firman. Katakan amin. Nah, dari semalam sampai pagi saya doa gitu ya, Tuhan mau bawain apa gitu ya. Tuhan pengen ngomong apa kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang ada di gereja ini. Lalu ada satu kata, hidup panjang dan bahagia. Ya, saya rasa hari Selasa kemarin mertua saya dipanggil Tuhan gitu ya. Ya, tapi itu nanti saya skip gitu ya. Pertama kali dalam kehidupan saya menyaksikan seseorang jalan gitu ya. Beliau dari 2021 berjuang gitu ya, sakit. Kemudian setelah melewati beberapa operasi, ya ada satu hal yang kadang 1 bulan kemarin saya sampai ngomong sama istri saya agak nggak enak gitu ya. Saya bilang gini, aku udah doa, aku minta Tuhan jemput mama. Kayaknya kejem banget gitu ya. Kayaknya, kok gitu sih? Saya ingat beberapa waktu, walaupun saya hamba Tuhan gitu ya, sering ke rumah sakit, sering doain, sering nguatin orang gitu ya. Tapi waktu-waktu terakhir ke rumah papa mama gitu ya, saya berasa kayak gak punya iman, kayak gini, kayak perkasa itu kalau lagi pegang mic gitu ya. Wah, kalau lagi pegang mic, pengurapannya kenceng gitu ya. Tapi di sana itu saya ngelihat mama berjuang gitu kan. Itu ada satu, aduh Tuhan. Dan sebulan kemarin saya bilang, saya ngomong, Tuhan jemput mama deh, jemput mama. Lalu saya cerita ke istri saya. Nah lalu hari Selasa kemarin, saya sudah kehilangan papa gitu ya. Tapi pas kehilangan papa, saya miss. Ya, nggak tahu kenapa ini kok Tuhan ingetin ya. Yuk, saya ingat banget hari itu Sabtu gitu ya. Sabtu saya ada urusin pekerjaan papa, saya ada urusin. Lalu hari itu capek banget meeting. Kemudian menuju malam, lalu saya cuma ngomong sama istri saya gini. Biasanya setiap hari saya datang, setiap hari. Tapi kali itu saya bilang gini, besok aja ya. Nanti selesai gereja, mumpung gereja pelayanan cuma sekali, selesai pelayanan kita langsung ke tempat papa. Oh ya udah terserah ya, karena ya Jakarta macet gitu ya. Lalu saya ingat waktu perjalanan pulang gitu ya, kakak saya Cici telepon, dia panggil, dia bilang gini, papa nanyain kamu loh. Oh gitu ya, ya udah deh, saya dengan gampangnya saya bilang gini, bilang deh sama papa besok selesai gereja saya kasih tahu jamnya, nggak sampai siang kok, nanti saya segera sampai di rumah sakit ketemu papa. Tapi apa yang terjadi ketika di mimbar saya pelayanan,
Saya ingat waktu saya khotbah tiba-tiba istri saya terima telepon gitu ya. Begitu terima telepon dia lari ke belakang, di belakang saya lihat dia udah nangis. Wah di mimbar saya udah tahu gini, terlambat. Ya, so ketika papa meninggal, tapi ketika mama gitu ya. Dalam perjalanan Selasa kemarin saya ngomong sama istri saya bilang gini, saya nanti bilang sama mama, Ma, udah minta Tuhan Yesus jemput. Terus nanti kalau lihat ada yang putih-putih yang datang, yang putih itu pasti siapa? Cuma Tuhan Yesus, katakan amin. Kenapa? Karena ya pasti penuh dengan kemuliaan. Saya bilang, ntar kalau yang putih datang, bilang sama mama, mama ikut aja. Gitu ya. Istri saya datang, lalu ngomong hal yang sama. Saya ingat ada suster, ada yang ngerawat, ada yang ngebantu nemenin, semua nangis. Tapi yang luar biasa, saudara-saudara dikasihi Tuhan, gak lama sesudah itu Tuhan panggil. Tuhan panggil. Jadi waktu mama dari yang napas susah banget udah pasang inkubasi gitu ya. Terus tiba-tiba gak terdengeran gitu ya. Tapi waktu beliau jalan, wah tinggal kita yang sampai kaget gitu ya. Kayak begini, kalau doa kan, kalau doa biasa dijawabnya cepat atau enggak? Mau bilang lama, kayaknya takut kualat sama Tuhan gitu ya. Doa buat mobil, cepat atau lama? Doa buat rumah, gitu ya. So kita shock gitu ya. Jadi antara satu sukacita, tahu bahwa wah mama pasti ke sorga. Tapi ada juga, wah suster mbak yang nemenin nangis. Oh, ayo bangun. Ya, tapi saya percaya beliau sudah di sorga. Amin. Nah hari ini WTC, kita pengen hidup panjang. Tadi dengar cerita Bapak gitu ya, waktu mengunjungi salah satu negara, 1 bulan. Udah semua Pak? Belum. 1 bulannya belum semua ya. Iya juga ya, dunia ini luas, betul ya? Setuju gak? Kita pengen lihat semua ciptaan Tuhan. Saya senang binatang, kalau bisa saya keliling semua kebun binatang yang ada di seluruh dunia. Tapi kira-kira apakah seumur hidup kita cukup? Kayaknya enggak gitu ya. Kita pengen yang panjang dan berbahagia. Katakan amin. Tapi kalau panjang sakit-sakitan, habis pengobatan, ngantri. Kayaknya begini, damai sejahtera tergantung hasil lab. Kalau hasilnya bagus, agak sedikit ada damai sejahtera, tapi tetap ada ketakutan. Tapi kalau maaf, yang kedua, kalau panjang, tapi banyak utang. Tiap hari ngumpet. Gak berani angkat telepon. Atau panjang, tapi yang di rumah berantem melulu. Hari ini WTC, saya mewakili generasi muda. Mau tahu gak apa mimpi anak-anak remaja dan anak-anak muda kita? Mimpi mereka adalah satu. Jauh dari rumah. Saya pernah ada seorang anak, dia bilang gini, Kak, ntar kalau gue udah kerja ya Kak. Gue udah kerja, gue keluar dari rumah, gue mau ngekos aja. Nggak mau di rumah. Panas. Dia bilang dengan ekspresi gitu. Ya, di rumah dibanding-bandingin sama Koko, sama Cici. Ada juga yang dibandingin sama adek. Kalau dia anak tunggal dibandingin sama sepupu. Mungkin lebih tega lagi dibandingin sama anak tetangga. Tuh anak tetangga ranking lu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya percaya yang di sini enggak. Katakan amin. Dengar-dengar, biarlah rumah kita boleh menjadi surga kecil. Waktu pasangan kita capek kerja, capek macet, pulang diterima kenyamanan. Waktu anak-anak capek di sekolah, capek di kampus, capek di tempat kerja. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu yang punya anak, sekolahan kampus adalah medan peperangan yang sangat mengerikan. Mereka bisa dibully sama teman-temannya, mereka bisa dibully sama pengajarnya, di jalanan bisa, dan ada sangat, dan terkadang anak-anak gak berani ngomong. Ya, Papa Mama, biarlah anak-anak bisa ngomong sama kita. Sama seperti kita dengan Bapa di sorga. Waktu kita senang, kita bisa ngomong gak sama Bapa di sorga? Waktu kita salah, kita bisa ngomong gak? Bisa. Katakan amin. Setuju? Waktu kita salah nih, bisa gak ngomong? Punya utang, bisa gak ngomong sama Bapa di sorga? Pede banget pasti. Tuhan, tolong dong. Betul ya? Bapak, tolong dong. Betul ya? Tapi pertanyaannya begini, berani gak anak-anak ngomong sama kita? Menjadi
seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam. Biarlah pasangan, anak-anak, orang tua kita bisa ngomong sama kita. Katakan amin. Ya, kalau mereka bisa ngomong sama kita, mereka bisa minta didoain sama kita, berarti ya kita udah mulai mirip lah sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dengar, tujuan hidup kita cuma satu, jadi sama seperti Kristus. Generasi remaja, generasi muda jangan sama dengan artis Hollywood, Korean culture, no. Yang dewasa kita semua pengen jadi bisnismen yang berhasil, pengen jadi yang no. Boleh, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah, bentuklah seluruh. Pakailah. Kalau nyanyi gampang ya. Kalau nyanyi gampang ya. Tapi biarlah waktu Tuhan minta, kita juga gampang melakukan. Kalau Tuhan minta mengampuni, jangan tunggu mood. Katakan amin. Kalau Tuhan ngomong ngampunin, pulang peluk langsung. Kalau di luar kota, telepon. Ya, oke. Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Wah, saya harus ngebut dikit ya. Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. So pagi hari ini, bagaimana dengan perkataan kita? Dengar, tempat di mana engkau duduk adalah gunung kudus Tuhan. Saat ini engkau berdua bersama Tuhan. Kita semua berdua bersama Tuhan. Izinkan Roh Kudus ngasih tahu apa yang harus kita rubah. Ya, perkataan apa yang sering muncul dalam mulut kita. Ya. Lalu ayat yang ke-21. Kita naik sedikit ya, ayat yang ke-20. Kita naik sedikit ayat yang ke-20 dikatakan begini. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Dan dikenyangkan oleh hasil, kok aneh ya? Kok aneh ya? Kan kalau mau dapat chain, dapat hepeng doi harus ngapain? Kerja. Tapi ini bilang gini, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Oh rabas. Hari ini ternyata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. So kabar baiknya WTC mungkin generasi yang 40, 50, ada yang gak kuliah, ada yang gak punya ijazah. Itu tidak akan membuat masa depanmu akan menjadi gelap. Katakan amin. Ya, hidup mati kita gak dikuasai oleh suku bunga. No, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya dan dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Yuk hari ini benar gak? Makanya Yesaya bilang, wah aku ini orang najis bibir. Waktu Yesaya ketemu Tuhan, celakalah aku orang. Pak Bu, ini nabi loh. Ini nabi yang nulis kitab yang sangat penting. Menulis tentang tentang Mesias yang nanti akan menebus dosa kita. Percayalah nabi model Mesias, model Yesaya, hidup benar. Nabi kalau yang pernah ke Israel tahu, mereka tidak tinggal di kota. Mereka tinggal di satu goa. Mereka yang mencuci pakaiannya, wah diasingkan. Tujuannya cuma satu, buat gampang dengar suara Tuhan. Tapi yang model begini aja nih, ya kitab Yesaya, wah coba kitab Yesaya, panjang kan? Satu pasal bisa puluhan ayat. Dan dia waktu dia ketemu Tuhan dia bilang, aku celaka, aku orang najis bibir. Dengar, ada kuasa dalam perkataan. Langit dan bumi diciptakan dengan apa? Pak Bu? Di kitab Kejadian, apakah Tuhan buka tender properti mana yang
konsultan mana, arsitek mana yang bisa bangun Taman Eden? Bisa bangun bumi? Enggak Pak Bu. Saudara-saudaraku, langit, bumi, seisinya, plus seisinya diciptakan dengan berfirman. Oh rabasyandaka rabalabala. Walaupun engkau sudah ucapkan, engkau sudah nubuatkan. Tapi kok kayak gini, nggak jadi-jadi ya. Tetap ucapkan, tetap nubuatkan. Tapi harus ada dasar firmannya. Jadi juga jangan doa yang nggak ada dasar firmannya. Makanya kalau mau doa yang dijawab, harus ada landasan firman. Itu sebabnya kita harus baca Alkitab. Amin. Lah kalau nggak ada dasarnya. Kadang maaf ya. Ini saya ngajar gitu ya. Ada yang berdoa begini, Tuhan berkati kami 1000 kali lipat. Saya agak garuk-garuk kepala gitu ya. Itu ayatnya di mana ya? 1000. Tuhan itu ada 30, 60, 100 kali ganda. Ayo baca Alkitab. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Saya ingat seorang anak remaja kita. Tiap hari di depan kaca. Dia taruh tangannya di atas kepala. Kau akan naik dan bukan turun. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Dia bilang gini, gak ada yang bisa tolong kamu, keluarga gak ada yang mampu. Dia pengen kuliah Pak Bu. Dia pengen kuliah. Lalu apa ayat favorit dia adalah Yohanes 1 ayat 1. Itu sebabnya tiap hari dia baca 10 pasal minimal. 10 pasal sampai selesai. Udah singkat cerita, dia dapat beasiswa ke Singapura. Begitu dia dapat beasiswa ke Singapura, gemparlah satu gereja. Satu gereja Pak Bu. Gembalanya bingung. Iya kenapa? Karena kan dari Jakarta ke Singapura gak bisa jalan kaki. Oke lah, salah satu diaken tiket pesawat saya bisa beliin. Tapi ngekos di sana. Di Singapura dan di Ciputat ngekos murahan mana? Makannya gimana? Iya kuliahnya gratis, tapi penghidupannya. Lalu akhirnya Pak Gembala, saya percaya sedih banget. Mutusin ketua PPA-nya, kakak GC-nya, kemudian ada beberapa diaken, anterin anak ini balikin formulir ke kedutaan Singapura. Waktu dia balikin, anak ini nangis. Tapi yang luar biasa, konsulatnya nepuk. Dia bilang gini, Pak, thank you untuk kesempatannya, tapi saya nggak bisa, kasih ke yang lain aja. Mentepuk, terus konsulatnya bilang gini, waktu kami kasih beasiswa, artinya kami tanggung semua. Udah singkat cerita, anak ini memperoleh tiket pesawat setahun 2 kali, SQ pulang pergi, Singapura, Jakarta. Sebulan di muka kasih tahu, ditentuin tanggalnya. Jadi mau pulang pas Natal, mau pulang pas papa ulang tahun, bisa. Lalu apa yang terjadi? Anak ini dapat asrama. Dari asrama ke kampus cuman jalan kaki nyampe. Wah waktu itu semua udah semangat. Dari yang sedih mulai semangat. Wah tinggal uang saku patungan bisa lah. Oh enggak Pak Bu. Ternyata anak ini dapat badge. Dengan badge dia bisa ke kantin kampus. Sehari 2 atau 3 kali makan all you can eat. Wah. Dan yang lebih luar biasa, konsulat tiba-tiba tepuk pundak anak ini. Nak, kamu punya rekening bank apa? Anak ini gelengin kepala. Kehidupan mereka susah banget Pak Bu. Susah banget. 3 bersaudara, papanya supir angkot. Saya pernah makan malam di rumah mereka. 3 mie instan dimasak, kuahnya dibanyakin. Anak pertama, kedua, ketiga makan nasi putih dengan mie. Papa, mama makan nasi dengan kuah. Nggak ada telur, nggak ada sayur. So percayalah gak ada 4 sehat 5 sempurna. Kalau ketemu ahli gizi pasti begini, ini otak mampet. Tapi apa yang terjadi? Anak ini baca ayat tiap hari. Dia cuma bilang begini, firman Tuhan itu adalah Allah. Kalau saya baca Alkitab berarti Allah ada di dalam saya. Tuhan itu pinter, Tuhan itu kaya. Tuhan yang pinter ada dalam saya. Itu sebabnya dia baca. Dan kemudian pihak konsulat nengok ke teman-teman gereja, tolong bantu anak ini untuk dapat buka rekening atas nama dia. Udah singkat cerita apa? Dapat uang saku Pak Bu. Kalau nggak salah, hampir 2 kali UMR DKI Jakarta. Itu pada waktu itu ya. Dikasih 6 bulan di muka. 6
6 bulan di muka. Seorang anak supir angkot tiba-tiba punya uang yang banyak. Waktu mau berangkat, anak ini datang ke mamanya, papanya. Dia bilang gini, "Ma, saya nggak perlu uang sebanyak ini. Saya ambil 1 bulan aja buat ke gereja sama buat bantu orang." 5 bulannya dikasih ke mama, "Ma, tolong dedek kasih sekolah yang bagus. Nanti aku bukain jalan ke Singapura." Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda Kau bersamaku. Jadi kita ngomongin Tuhan, benar gak Tuhan ada dalam kita? Kita ngomongin kasih, benar gak kita berbuat kasih? Kita ngomong Allah itu kudus. So kalau Yohanes 15 bilang, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saya mau bilang gini, yang dahsyat itu adalah ketika firman itu tinggal dalam kita. Apa sih maksudnya firman itu tinggal dalam kita? Artinya kita dengar dan lakukan. Tuhan bilang ini, yang berbahagia bukan yang mendengar. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan. So ketika engkau melakukan, maka sama seperti carang tidak dapat tinggal di luar pokok. Maka engkau akan berbuah banyak. Katakan amin. Katakan, minta firman. Tuhan mau apa? Dan ketika engkau lakukan, Kau bersamaku di dalamku. Katakan amin. Jadi betul, kita udah banyak doa ya. Wah, ini saya skip deh ya. Kita banyak doa, tapi kenapa doa kita nggak dijawab? Mungkin firman itu belum tinggal di dalam kita. Jadi langkah pertama baca, bagus, ya. No. Langkah pertama ya denger. Denger itu lebih gampang dari baca. Datang ke kul, datang ke ibadah. Tapi kalau engkau mau lebih, tambahkan baca setiap hari. Daud berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Daud juga yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang makanya gak kejeblos, gak salah jalan, gak nyasar. Kenapa? Tiap langkahnya dituntun. Siapa yang nuntun? Tuhan. Lewat mana? Lewat firman. Sayangnya kita lebih senang dengar, nonton. Saya nggak salah, nonton khotbah YouTube, good, bagus. Tapi yang lebih luar biasa adalah waktu kita mulai buka Alkitab kita baca. Pasti butuh sangkal diri dan pikul salib. Nggak usah pikul salib. Ayo sangkal diri, bangun lebih pagi. Tuhan, saya sebelum beraktivitas saya harus ketemu Tuhan. Baca Alkitab. 5 hal tentang perkataan. 5 hal, ada kuasa dalam perkataan. Ya, nomor 1, oke. Jangan cerita ke orang yang salah. Jangan bagi planning. Jangan sembarangan nyari ngomong. Betul, kita harus ngomong sih, betul. Kalau mau buka usaha, ayo ngomong sama para diaken, para pemimpin di tempat ini yang memang pengusaha. Buat kita bisa belajar, nangkep ya? Tapi kalau ngomongnya ke teman-teman yang di luar sana, yang kita nggak tahu imannya apa, nanti diajarin cara-cara planning, anak mau kuliah. Kadang kita ngomong kan, anak saya mau kuliah nih, ke luar negeri. Oh anak saya akan dengar. Kadang waktu saudara, waktu orang yang tidak tepat dengar, kadang bukan dukung loh. Anak saya nanti mau kuliah nih, lagu banget dalam hati. Di depannya sih senyum, oh ya bagus. Tapi kalau ngomong dengan keluarga rohani, anak saya mau kuliah nih, tak doain ya, kapan ujiannya? Katakan amin. Nangkep maksud saya? Jangan salah ngomong. Mau buka usaha dan sebagainya. Yuk firman Tuhan Amsal 10 ayat yang ke-19. Amsal mau ganti mobil.
Kita seneng gitu ya. Tapi jangan salah ngomong. Ya, mau beli rumah, Amsal 10 ayat yang ke-19. Dalam banyak bicara, yuk baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Siapa menahan bibirnya? Katakan amin. Buah ke-9 dari 9 buah roh apa? Pengendalian diri. Tahan. Pak Bu, oke, yang di nomor 1 ini, ingat Yusuf? Ingat Yusuf? Waktu Yusuf cerita mimpinya, apa yang terjadi? Dimusuhin sama kakak-kakak. Belagu lu. So apa yang terjadi? Masuk ke sumur. Ya, oke, yang kedua. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ketiga. Tahu nggak? Waktu Pentakosta, apa yang Tuhan rubah pertama kali? Apa yang Tuhan jamah? Yuk kita baca sama-sama ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya kumpul di satu tempat. Katakan kumpul di satu tempat. Saat ini luar biasa loh, saya ngelihat Gen Z masih ada di tempat ini. Tapi Gen Z milenial udah banyak nggak ada di gereja. Saya cuma bilang ini, Pentakosta terjadi waktu orang kumpul di satu tempat. Katakan amin. Ada persekutuan. Api unggun itu akan menyala kalau api itu digabungin semua. Tapi apa yang terjadi? Cara matiin api unggun bukan disiram Pak Bu. Cara matiin api unggun, pisahkan kayu itu satu-satu. Pasti padam. So mari dengar, setan akan dengan segala macam cara, segala macam logika untuk kita nggak beribadah. Tujuannya satu, biar kita padam. Ya. So papa mama, pastikan anak-anakmu tetap ke gereja. Please dukunglah youth JC sekolah minggu di tempat ini. Ya, oke. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah tempat di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, baca sama-sama yuk, suara kuat. 3. Dan ternyata sesuatu yang luar biasa adalah bentuk api itu seperti apa? Seperti lidah. So, saya mau kasih tahu, ketika Pentakosta yang Tuhan jamah pertama kali itu apa? Lidah. Lah, murid-murid berbicara di dalam bahasa yang baru. Ayo mulai. Nah, kita sering terjemahin bahasa yang baru itu bahasa roh. Nggak salah. Tapi saya juga mau bilang begini. Bahasa yang baru itu adalah begini. Waktu engkau belajar ngomong sayang sama papa mama, kan nggak pernah. Itu bahasa yang baru. Waktu engkau mulai, makasih ya ma, makasih ya pa, yang makasih ya. Saya selalu say thank you sama istri saya. Kalau saya mau keluar kota, pasti istri saya lipetin baju. Istri, dengar hari ini saya mau ngaku gini, saya paling nyerah gosok baju. Depan lurus, begitu belakang lurus, depan berantakan lagi. Tapi kok bisa ya? Saya thank you ya. Thank you buat makanan. Katakan amin. Dengar ciuman itu bahasa yang baru. Masa nyium pasangan doang? PTC, kalau papa mama masih ada, cium mereka. Katakan amin. Wah, ini sesi hati Bapak dimulai. Nah, saya skip karena waktu ya. Ayo, bahasa yang baru. Termasuk begini. Anak-anak kita jangan bahasa game terus. Wah, tiba-tiba ngomongin matematika. Itu bahasa yang baru. Wah, tiba-tiba jadi seneng fisika. Wah, ada itu bahasa yang baru. Yang mulutnya kebun binatang. Biologi yang gak bener. Tiba-tiba ngomongin firman. Itu bahasa yang baru. Katakan amin. Ya. Termasuk yang susah untuk melayani. Kalau engkau mau melayani, itu bahasa yang baru. Waktu, itu tanda Pentakosta. Kalau seseorang berubah, itu tanda Roh Kudus sedang dicurahkan. Amin. Ya. Yang ketiga, jangan mencelakakan orang lain dengan perkataan kita. Maksudnya apa? Jangan nipu, jangan bohong. Roma 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Roma 3 ayat 13 sampai 14, saya bacaan ya. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga,
Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Artinya begini, yang diomongin sama kenyataan nggak sama. Yuk hati-hati yang bekerja sebagai sales, sebagai marketing. Roh Kudus yang nanti akan kasih hikmat ya. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. So, kalau handphone bekas jatuh, ya udah bilang jatuh. Saya mau cerita seorang kesaksian anak muda di gereja kita juga. Dia usaha jual beli mobil second. Mobil pertama yang dia beli, dia dibohongin sama customernya. Mulus, nggak pernah, ternyata bekas kecelakaan. Wah, lalu waktu jual, dia bisa dong bilang, menurut yang jual, ini nggak pernah, bisa dong. Tapi karena dia juga ngerti mobil, akhirnya dia bilang gini, ini bekas kecelakaan Pak. Waktu orang tuanya tahu bilang gini, aduh, kamu tulus banget, polos banget sih. Kan Tuhan udah bilang, tulus seperti merpati. Anak ini memilih rugi. Dan benar Pak, Bu, rugi. Itu mobil laku dengan harga di bawah modal dia. Apa yang terjadi? Dari satu mobil, dia punya belasan mobil, dan terus Tuhan lipat gandakan. Katakan amin. Pokoknya gini, ikut Tuhan itu aneh deh. Ya, 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 5 berapa? 7 ya? Enggak, 2 tambah 5, 12 Pak Bu. 2 roti 5. Salah, 2 ikan, 5 roti. Sisa berapa? 12. Katakan aman. Amin. Oh rabas syantakaram. Hidupku menggenap. Mazmur 15 ayat yang keempat. Mazmur 15 ayat yang keempat. Mainin tetap aja. Ya. Yang memandang hina orang yang tersingkir tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Perhatikan, orang yang takut akan Tuhan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Apa-apalah rugi. Yang penting jangan malu-maluin Tuhan. Wah, mulut puji Tuhan, haleluya. Oh, rabasy. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Multimedia, bisa? Ya, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa? Ia harus terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11. Ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Katakan amin. Saya lompat ya. 4. Yang keempat, orang rohani dilihat dari perkataannya. Bukan saat dia di gereja. Bukan saat dia melayani. Kalau di gereja, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kalau minggu mau ke gereja, kita pasang bulatan di kepala, pasang sayap. Jadi malaikat semua. Tapi apa perkataan kita waktu di rumah? Apa perkataan kita waktu mobil kita disalib orang? Itu anak-anak lihat semua tuh. Jujur, saya juga gak sempurna. Saya sering minta maaf sama anak-anak saya saat di jalan. Nanti jangan kayak papa ya. Ini pada papanya pendeta loh. Ya kalau salah harus minta maaf. Katakan amin. Sikap kita terhadap mertua. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini, tangkap ini yuk. Membela perkara, tapi jangan nyeret orang lain. Dengar, membela perkara, bela diri boleh. Tapi jangan nyeret orang lain. Yuk ayatnya. Amsal 25. Amsal 25 ayat 9 sampai 10. Amsal 25 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi gini. Engkau boleh membela di hadapan pasanganmu, di hadapan suami, di hadapan istri. Boleh. Tapi jangan itu karena si itu. Itu karena mama, itu karena adekmu. Jangan.
Bisa tangkap ya? Oh Raba. Dan umpat terhadap kamu tidak akan hilang. Kenapa? Jangan ada orang mendengar cemoohanmu. So kita nggak boleh, kita nggak boleh jelekin orang tua, kita nggak boleh jelekin mertua, kita nggak boleh jelekin perusahaan. Jangan jelekin gereja. Udah, gereja punya siapa? Yang kita jelekin kan punya hamba Tuhan kan? Punya orang yang ngaku hamba Tuhan. Tapi jangan lupa gereja itu identik dengan Tuhan. Ya. Saya tutup di sini deh ya. Saya tutup, udah banyak ya ayatnya ya. Yeremia 1 ayat yang ke-4, 5. Yeremia 1 ayat yang ke-5. Ini sebenarnya agak gak nyambung, tapi ini yang saya dapat di bangku tadi. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Lihat, yang kenal kita lebih dari pasangan kita, lebih dari orang tua kita, lebih dari pacar kita adalah Tuhan. Katakan amin. Lalu Tuhan mengenal, menguduskan untuk apa? Baca sama-sama yuk. Yang kuat. Aku telah menjadi, oke, saya mau ngomong dengan 30 ke bawah, 20 ke bawah, atau saya extend dikit deh ya, 40 ke bawah. Tahukah ada berkat bangsa-bangsa? Begitu bangsa-bangsa langsung gini, ke Bali aja belum nyampe, Pak. Ke Bandung aja belum. Lihat saya baik-baik. Waktu Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang apa? Pergi, jadikan, papa mama tangkap ini berkat anak-anakmu. Generasi muda, kalau engkau dapat, engkau tangkap, kau akan dapat. Jadikan, amanat agung adalah perintah, katakan perintah. Perintah, kalau kamu tidak lakukan, kamu dihukum. Loh, itu bukan anjuran, itu perintah. Jadi tugas Gen Z, milenial, engkau ada berkat bangsa-bangsa. Engkau yang 40 jangan, kosong nanti gereja. Kita harus melayani di tempat ini. Tapi balik. Hah, gimana? Nah, waktu kau dengar ini saat ini, apa yang keluar di benakmu? Apa yang keluar dari perkataan? Gak mungkin. Nah, udah salah lagi mulutnya. Oke, Pak Bu, banyak yang bilang berkat bangsa-bangsa itu ada di Perjanjian Baru. Salah. Masih ingat cerita Yusuf? Yusuf, 12 bersaudara, masih ingat? Masih ya? Yusuf orang mana? WTC? Yusuf orang mana? Orang Hokian? Halo, Yusuf orang mana? Israel. Saya mau tanya, dia jadi orang nomor 2 di mana? Bangsanya sama beda? Sebentar, masih ingat 4 sahabat? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. 1 lawan singa, yang 3 masuk ke dapur api. Daniel menjadi wakil raja. Sadrak, Mesak, Abednego setingkat bupati, wali kota, gubernur di Babel. Masih ingat anak yatim piatu yang bernama Esther? Apa harapan Esther? Anak yatim piatu? Nggak ada. Makan terakhir, anak dalam dulu. Sekolah kalau ada sponsor. Tapi Esther menjadi Miss Universe pertama. Dan dia menjadi istri di media Persia. Ada berkat bangsa-bangsa. Papa mama ngomong sama anak-anak, kamu akan kuliah nak. Yang kuliahin kamu, Bapa yang di sorga. Katakan amin. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh rabasyadakarabada. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Anak muda, saat ini tempat di mana kau duduk, di mana kau berdiri adalah Gunung Kudus Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Doa. Jadi tanya Roh Kudus. Roh Kudus kasih tahu berkat bangsa-bangsa mana. Oh Rabbasya
Mama papa, ayo doa, ayo doa, ayo doa. Oh rabasyada langkahku. Ya Tuhan, Kau bersamaku. Kadang kesusahan, kenyataan, kalah lagi, rugi lagi. Kayaknya nggak bisa punya rumah, kayaknya udah masuk masa pensiun. Oh rabasyada, semua logika itu benar. Tetapi waktu kau masuk ke dalam hadirat Tuhan, imanmu dibangkitkan. Oh rabasyada, oh rabasyada. Ayo kita doa bahasa roh bersama-sama. Oh rabasyada, open heaven, open heaven. Pour out your spirit. Curahkan Roh Kudus, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bangkit, WTC, percaya, percaya sekali lagi. Apa yang sedang kau kumpulkan, ekonomi, kesehatan, Dia Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Masa depan penuh harapan. WTC, karena masa depan itu ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Terbuka, akademis, fakultas terbaik, kampus terbaik, terbuka, pekerjaan. Oh rabasyada, Tuhan, tolonglah kami yang mungkin kurang percaya. Oh rabasyada, tetapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan nggak mau engkau terima berkat bangsa-bangsa. Setan nggak mau engkau diberkati. Setan nggak mau engkau lulus. Setan ingin engkau tinggal. Setan ingin engkau kalah. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika setan curi matamu, mata yang harusnya lihat Tuhan, tapi engkau melihat yang seksi-seksi, melihat semua kenikmatan dunia. Ketika setan curi hatimu, engkau marah, engkau nggak mau mengampuni. Oh rabasyada, sebenarnya setan sedang membinasakan masa depanmu. Oh rabasyada, yuk masing-masing doa. Kalau Roh Kudus ingetin, ada yang harus di-delete. Oh rabasyada, mungkin itu di handphonemu, mungkin itu di tabletmu, atau mungkin ada pertemanan yang harus di-delete. Oh rabasyada, kalau Roh Kudus ingetin, kau harus mengampuni. Oh rabasyada, ayo jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Oh rabasyada, engkau yang mau melakukan firman, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Oh rabasyada, ayo doa, berdoa, sebut nama orang-orang yang sudah menyakiti engkau. Oh rabasyada, Tuhan aku mau mengampuni. Tuhan berkati ya, sehat, panjang umur. Tuhan berkati, biar dia boleh mengalami perjumpaan juga dengan Tuhan. Oh rabasyada, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan. Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh tepuk tangan
yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh memerdekakan kami. Terus ajar kami banyak hal, jangan pernah berhenti Tuhan. Supaya kami boleh bertumbuh beragam berbuah banyak. Nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kami berada. Kami memberkati hamba-Mu Pastor Ezra Jingga di dalam nama Yesus. Ada hikmat, marifat, urapan yang baru Tuhan. Buat hamba-Mu biar dimanapun hamba-Mu melayani. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama katakan. Amin.